Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang prinsip kota metropolitan, megapolitan, dan perkembangannya di Indonesia maupun di dunia. Adapun outline pada hari ini ada pendahuluan, karakteristik metropolitan, kemudian karakteristik megapolitan, perbandingan metropolitan dan megapolitan, kemudian ada studi kasus, manfaat dan dampak, dan yang terakhir ada kesimpulan. Berikut adalah anggota kelompok satu, kemudian akan dilanjutkan oleh yang lain. Oke, selanjutnya masuk di bab pertama yaitu pendahuluan. Apa sih itu metropolitan dan megapolitan? Boleh ini. Nah, metropolitan berdasarkan UU Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri dari sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa. Untuk megapolitan, berdasarkan PP nomor 26 tahun 2007 dan PP nomor 15 tahun 2010, kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Apa saja sih karakteristik dari kota metropolitan? Nah, berikut merupakan contoh kota metropolitan yang ada di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya. Next, karakteristik kota metropolitan. Yang pertama ada kota merupakan pusat segala aktivitas bagi kegiatan penduduk, perekonomian, dan pemerintah. Yang kedua, jumlah penduduk secara keseluruhan tercatat lebih dari 1 juta jiwa. Selanjutnya, kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional. Yang keempat, wilayah perkotaan yang mencakup lebih dari satu daerah administratif yang saling berbatasan. Selanjutnya, karakteristik berdasarkan populasi dan pertumbuhan. Berdasarkan populasi yaitu jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa menurut UU RI nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang kedua, berdasarkan pertumbuhan yaitu pertumbuhan penduduk meningkat disebabkan oleh migrasi dari daerah ke perkotaan serta peningkatan kelahiran. Selanjutnya berdasarkan kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan ekonomi berfungsi sebagai pusat aktivitas yang berpengaruh di tingkat regional, nasional, dan internasional. Yang kedua, kawasan metropolitan terjadi spesialisasi dan keberagaman kegiatan ekonomi. Contohnya seperti sektor-sektor seperti industri, perdagangan, jasa, teknologi, pendidikan, keuangan, dan budaya. Oke, selanjutnya kita akan membahas karakteristik infrastruktur dari kota metropolitan. Sebelumnya di sini ada quotes dari Utomo 2006. Kota metropolitan itu terdiri dari infrastruktur air bersih, air limbah, drainase, dan sampah yang merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting disediakan untuk mempertahankan kehidupan dan penghidupan penduduk metropolitan. Jadi kota metropolitan ini sistem jaringan prasarana wilayahnya itu yang terintegrasi, bertanggung jawab penyediaan dan pengelolaannya dan harus konsuren atau bersama antar daerah dalam kesatuan kawasan metropolitan itu sendiri. Kemudian penyediaan dan pengelolaan infrastruktur metropolitan itu dilakukan bersama, jadi dari antar daerah yang metropolitan dan juga daerah sekitarnya untuk menciptakan keuntungan ekonomi bersama, yaitu keuntungan spillover dan economies of scale. Misalnya kayak di Surabaya, Gresik, dan daerah sekitarnya itu kan ekonominya masih saling terhubung. Oke, selanjutnya ini adalah masalah dan tantangan dari kota metropolitan.
Yang pertama permasalahan lingkungan hidup, jadi udara, tanah, air, mungkin karena disebabkan oleh kepadatan penduduk, angkutan umum, sampah, jadi itu sangat tidak baik udaranya. Kemudian permasalahan dalam bidang lingkungan hidup seperti aspek pertahanan, harga tanah, dan penyediaan perumahan. Kemudian permasalahan pada aspek sosial, jadi di bidang kriminalitas dan individualisme dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, meningkatnya tingkat kesenjangan antar golongan ekonomi masyarakat seiring berkembangnya kota metropolitan. Jadi ada masyarakat miskin, masyarakat yang kaya, jadi upper class, middle class, dan juga down class. Selanjutnya, kemudian tahap pengembangan yang bisa dilakukan di kota metropolitan. Yang pertama, terbentuk kota-kota lokal yang berdiri sendiri akibat kebijakan faktor penduduk dan ekonomi faktor non-agraris. Kemudian terjadinya dominasi kota dengan perekonomian regional terhadap kota-kota lain. Selanjutnya, penggabungan kota-kota dominan menjadi suatu sistem kekotaan yang amat sangat besar. Dan yang terakhir, adanya penggabungan antara kota-kota dominan dengan kota-kota yang lebih kecil dalam cakupan wilayah. Jadi ini tahap-tahap dari kota biasa menjadi kota metropolitan. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada karakteristik megapolitan. Untuk aspek kriteria dari megapolitan, pertama ada terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan existing. Kedua, jumlah penduduk di kota ini di kota inti sekitar 1 juta jiwa dengan penduduk di kota-kota sekitarnya berkisar antara 50.000 sampai 1 juta jiwa. Memiliki karakteristik yaitu bergabungnya kota-kota metropolitan dalam satu wilayah geografis. Jaringan perkotaan dibentuk dari keterkaitan ekonomi dan aktivitas manusia, keterkaitan lingkungan, keseimbangan antar kawasan lindung dan budidaya, keterkaitan infrastruktur dengan proyeksi kebutuhannya, dan yang terakhir keterkaitan budaya yang mencakup sejarah wilayah dan masyarakatnya. Kemudian ada teori terbentuknya megacities menurut Friedman. Tahap pertama ada pembentukan kota mandiri tingkat lokal, lalu di tahap selanjutnya ada dominasi kota dalam perekonomian regional terhadap kota-kota lain. Tahap ketiga yaitu penggabungan kota-kota dominan dengan kota-kota yang lebih kecil dalam suatu wilayah. Dan terakhir penggabungan kota-kota dominan membentuk sistem kekotaan yang besar. Lalu berikutnya ada prinsip strategis untuk mendukung megacities ini. Ada efisiensi untuk menurunkan waktu tempuh dan biaya yang lebih murah. Lalu equality yang memudahkan akses pelayanan publik. Lalu ada meminimalkan resiko lingkungan untuk meminimalkan resiko banjir dan pencemaran udara. Generate income untuk memberikan kesempatan kerja dan berusaha, lalu mencegah dampak buruk pasar seperti kesenjangan antar daerah karena moda yang hanya ada di pusat. Benefit transfer yang sebagian wilayahnya ini menjadi penghasil uang, lalu sebagiannya untuk perlindungan dan habitat. Yang terakhir, identity and diversity yang ditujukan agar kota tidak rentan krisis. Ada masalah dan tantangan yang ada di kota megapolitan ini. Pemerintah pusat yang semakin kesulitan dalam menanggung biaya untuk transportasi dan penggunaan lahan dalam skala yang besar. Adanya perubahan transformasi gaya hidup, meningkatnya minat investasi dan penduduk yang mengakibatkannya bertambahnya beban yang harus ditanggung, dorongan untuk mengembangkan megapolitan di wilayah lain yang mengakibatkan penambahan beban pembiayaan bagi pemerintahan pusat, kegagalan dalam mencapai kesepakatan dalam kerjasama antar daerah sehingga pengelolaan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Yang terakhir, manfaat yang tidak dirasakan secara merata terhadap terjadinya eksploitasi terhadap kelompok yang lemah. Hubungan antar kota di kawasan megapolitan ini. Yang pertama, ada penguatan jaringan prasarana demi mengokohkan keterhubungan antara zona inti dan sekitarnya. Yang kedua, pengembangan dan pemantapan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan segala aspek dalam lingkungan hidup. Yang ketiga, mengintensifkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan keselarasan pembangunan melalui kerjasama antar daerah. Yang terakhir, penguatan jaringan prasarana untuk pemenuhan standar pelayanan minimum atau SPM dalam perkotaan. Selanjutnya ada contoh di kota megapolitan ini, ada Tokyo, New York, Moskow, dan Kairo. Baik, selanjutnya bab 4 yaitu mengenai perbandingan antara kota metropolitan dan kota megapolitan. Yang pertama, dari segi populasi, kota metropolitan sendiri merupakan kota dengan jumlah penduduk minimal 1 juta penduduk. Dan kota megapolitan merupakan kota yang memiliki penduduk di atas 10 juta jiwa. Selanjutnya terkait konektivitas dan juga transportasi. Di kota metropolitan sendiri, transportasi publik itu memainkan peran kunci untuk bisa mendukung mobilitas warga di dalam dan di sekitar pusat kota. Fokus transportasi publik di kota metropolitan ini adalah pada efisiensi transportasi antar kota kecil di sekitar pusat perkotaan besar. Sedangkan di kota megapolitan, sistem transportasi itu harus lebih mengintegrasikan beberapa kota metropolitan yang berbeda. Nah, seringkali investasi di kota megapolitan ini untuk infrastruktur transportasi publik jauh lebih tinggi dan kebijakan kolaboratif lintas wilayah. Selanjutnya ada peran dalam ekonomi global. Nah, untuk kota metropolitan sendiri, karena berfungsi sebagai pusat ekonomi nasional atau regional, metropolitan mendukung sektor bisnis, perdagangan, dan industri utama di negaranya. Metropolitan memerankan peran penting dalam menggerakkan perekonomian domestik, tetapi pengaruhnya di kancah internasional seringkali terbatas pada lingkup regional. Sedangkan pada kota megapolitan, dengan jaringan kota yang saling terhubung dan populasi yang lebih besar, megapolitan memainkan peran lebih signifikan dalam ekonomi global. Megapolitan cenderung menjadi pusat finansial internasional dengan keterlibatan langsung dalam arus modal global, investasi asing, dan perdagangan lintas negara. Contohnya megapolitan seperti Tokyo dan New York City mewakili kekuatan ekonomi global yang besar. Selanjutnya akan membahas tentang studi kasus, yaitu pada kota Cirebon Raya. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan perkotaan metropolitan pada kota Cirebon Raya. Metropolitan Cirebon Raya merupakan metropolitan baru dan pusat pertumbuhan di wilayah timur Jawa Barat, serta perkembangannya yang bergerak ke wilayah andalan, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan yang saling terhubung karena perkembangan kota dan saling berinteraksi. Wilayah Cirebon Raya telah membentuk suatu perkotaan metropolitan karena membentuk hubungan antar wilayah dengan menggambarkan perluasan kotanya atau ekstensifikasi ke wilayah pinggiran. Menurut WJPMDM
atau Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat, Metropolitan Cirebon Raya memberikan peluang sebagai penghalap pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernisasi, dan keberlanjutan bagi Jawa Barat dengan tingkat jumlah penduduk sebesar 1,58 juta jiwa yang tersebar. Perkembangan Metropolitan Raya mencakup kota Cirebon sebagai kota inti dengan kota hinterlandnya dan tingkat interaksi antar kota inti dengan periurban. Next. Perkembangan Metropolitan Cirebon Raya terbagi menjadi faktor fisik dan faktor non-fisik yang menunjukkan bahwa Metropolitan Cirebon Raya mengalami perkembangan kota dari faktor penduduk, ekonomi, serta faktor fisik. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang faktor non-fisik, yaitu pada laju pertumbuhan penduduk meningkat 2% dalam kurun waktu 3 tahun. Kemudian tumbuhnya perkembangan ekonomi di wilayah Cirebon dengan dominasi sektor perdagangan. Kemudian perkembangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, hasil tipologi menunjukkan klasen di tahun 2011 wilayah daerah berkembang pada kuadran 2 menjadi daerah maju dan tumbuh cepat di tahun 2014 dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa. Untuk wilayah pinggiran Kabupaten Indramayu merupakan daerah dengan penghasil tambang dengan struktur ekonomi berada di kuadran 2 atau daerah berkembang, serta untuk Kabupaten Kuningan dan Majalengka memiliki komoditas unggulan pertanian. Selanjutnya ada faktor fisik, yaitu perkembangan kota metropolitan Cirebon Raya menunjukkan pemusatan di wilayah kota Cirebon karena hampir 55% kawasannya merupakan lahan terbangun. Next. Nah, ini bisa dapat dilihat pada petanya. Yang pertama ini gambar sebelum menjadi metropolitan dan setelah ini pada wilayah yang berwarna kuning ini merupakan wilayah perkotaan di mana bertambah yaitu sebesar 55% dalam kurun waktu 3 tahun. Sehingga hasil dari perkembangan kota dari metropolitan Cirebon Raya menunjukkan adanya ekspansi kota atau perluasan kota secara linear di mana kota inti meluas ke wilayah pinggiran karena adanya jaringan jalan sebagai penghubung yang terbagi menjadi jaringan jalan arteri yang berbentuk radial yang berpusat di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Pergerakan wilayah yang memperlihatkan perkembangan tercepat berada di Kabupaten Indramayu, yang merupakan pusat kegiatan wilayah dan dihubungkan langsung oleh jaringan jalan menuju kota inti. Sedangkan pergerakan wilayah dengan percepatan perkembangan juga diperlihatkan oleh Kabupaten Kuningan karena fungsi kotanya sendiri sebagai pusat pengembang wisata. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk studi kasus kedua kita akan mengambil wilayah di daerah Gerbang Kertasusila. Mungkin bisa di next. Nah, jadi Gerbang Kertasusila itu adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Jadi Gerbang Kertasusila itu merupakan akronim dari 6 daerah yang membentuk kawasan ini, seperti Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Kalau di total wilayah gabungannya ini luasnya mencapai 6.300 kilometer persegi. Mungkin bisa di next. Nah, perkembangan urbanisasi di metropolitan Gerbang Kertasusila ini menunjukkan adanya model urban development yang terjadi sepanjang jalan arteri primer sebagai konektor kota Surabaya menuju Mojokerto, Surabaya menuju Sidoarjo, dan Surabaya menuju Kabupaten Gresik. Perkembangan urban development yang paling besar ada di antara jalan di kota Surabaya ke Kabupaten Sidoarjo sama kota Surabaya ke Kabupaten Gresik. Bisa di next. Nah, urban development itu apa sih? Nah, urban development itu adalah area yang dibangun di sepanjang jalan utama yang mengarah keluar dari kota. Jadi pembangunannya itu mengikuti jalan. Jadi bisa dilihat dari gambar-gambarnya ini kalau yang di gambar pertama kan ngikutin sungai. Terus yang kedua ini ngikutin jalan. Terus yang belakang-belakangnya nggak ikut kebangun. Bisa di next. Nah, seperti di yang saya sampaikan tadi,
bisa dilihat ya di peta ini, eh, dia pembangunannya ngikuti jalan. Bisa yang pink ini tadi, bisa yang hitam. Nah, yang enggak, yang jauh dari jalan itu biasanya rata-rata warnanya abu-abu muda. Eh, oke, bisa di next saja. Dari Ribbon Development tadi itu memunculkan sebuah isu, yaitu tentang ketidakseimbangan pembangunan. Kenapa? Soalnya daerah sepanjang koridor utama cenderung lebih berkembang, sementara daerah di sekitarnya kurang diperhatikan. Nah, dari studi kasus ini ditemukan sebuah rekomendasi, yaitu untuk mencegah perluasan Ribbon Development, perlu adanya arahan yang jelas terhadap pengembangan lokasi industri. Nah, Kabupaten Lamongan yang karakteristiknya kabupatennya itu kebanyakan masih pedesaan, bisa dijadikan alternatif lokasi pusat industri baru. Namun untuk menghindari perluasan Ribbon Development yang menghubungkan Surabaya dan Lamongan, penempatan industri itu sebaiknya tidak berdekatan dengan jalan area primer, melainkan pada jalan kolektor primernya. Mungkin bisa di next. Nah, yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada studi kasus yang ketiga, Megapolitan di Jabodetabek sampai Punjur. Bisa di next. Jadi perkembangan perkotaan megapolitan Jabodetabek sampai Punjur itu adalah wilayah yang terbesar dan terpadat di Indonesia. Wilayah ini meliputi Jakarta dan kota-kota sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, serta sebagian Kabupaten Puncak dan Cianjur. Kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ini merupakan kawasan strategis yang nasional. Kawasan penyangga di sekitar Jakarta tumbuh menjadi kawasan kota yang terus berkembang. Kelembagaan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang kawasan perkotaan Jabodetabek sampai Punjur diisi oleh beberapa kementerian seperti PUPR, Kemenhub, Kemendagri, Kemenkeu, dan Gubernur terkait. Next. Apa sih tantangan utama megapolitan Jabodetabek sampai Punjur? Yang satu itu ada kepadatan penduduk. Yang kedua ada kemacetan lalu lintas. Ketiga kualitas lingkungan. Keempat ketimpangan sosial dan ekonomi. Dan kelima adalah pengelolaan tata ruang. Next. Dan ini adalah langkah pemerintah dalam mewujudkan megapolitiannya. Menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Bab 3 Pasal 10. Yang satu, meningkatkan pembangunan perumahan vertikal di kawasan perkotaan inti. Dua, mengembangkan konsep kota kompak city di kawasan perkotaan inti. Ketiga, bisa meningkatkan keterpatuan dalam penyediaan sistem personal dan aksesibilitas kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya untuk mendukung terwujudnya pengembangan sistem transportasi publik melalui pengembangan jalan komuter berbasis jalan rel serta pengembangan kawasan TOD, pendidikan dan kesejahteraan nasional. Nah, ini bisa dilihat untuk kita integrasi transportasi umum Jakarta ya. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah studi kasus keempat, yaitu Megapolitan Grid by Area atau biasa disingkat dengan GBA di Cina. Nah, jadi apa sih Grid by Area itu? Jadi Grid by Area atau wilayah Teluk Besar Guandong, Hong Kong, Macau mengacu pada gugus kota di delta Sungai Mutiara di Cina Selatan, yang terdiri dari 2 wilayah administrasi khusus dan 9 kota di Provinsi Guangdong.
pada akhir tahun 2023, kawasan tersebut memiliki luas sekitar 56.000 sekian kilometer persegi dengan hampir jumlah penduduknya itu 80 juta penduduk. Nah, dan luas dari GBA ini itu kurang dari 1% luas total daratan di Cina. Namun, Teluk Raya ini menyumbang sekitar 11% dari ekonomi Tiongkok. Bisa dilihat di sini persebaran kota dan pusat-pusatnya. Oh ya, nanti mungkin agar lebih paham bisa dibuka link YouTube yang di bawah peta. Kemudian apa sih grid by area itu? Jadi grid by area ini berfungsi sebagai salah satu dari 3 mega region utama di Tiongkok bersama dengan delta Sungai Zhanghe dan zona ekonomi ibu kota di sekitar Beijing dan Tianjin. Nah, dari GBA ini itu membutuhkan investasi besar-besaran di infrastruktur. Jadi salah satu contohnya adalah infrastruktur transportasi seperti jembatan, pelabuhan, rel kereta api, jalan raya, dan lain-lain. Nah, di GBA ini itu ada 4 kota inti. Yang pertama ada Hong Kong, itu sebagai pusat keuangan internasional. Kemudian ada Makau, yang dikenal sebagai pusat hiburan dan pariwisata, serta memiliki hubungan historis dengan Portugal. Kemudian ada Shenzhen, yang dijuluki sebagai lembah Silikon Tiongkok, karena merupakan pusat inovasi dan teknologi, rumah bagi raksasa teknologi seperti Huawei dan Tencent. Serta ada Guangzhou, yang merupakan pusat transportasi dan manufaktur canggih di GBA. Jadi GBA ini itu mengimplementasikan teknologi pintar dalam manajemen lalu lintas, keamanan, dan layanan publik. Nah, namun di GBA ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi seperti adanya kepadatan penduduk karena urbanisasi cepat, kemudian ada pencemaran karena tingginya emisi dari industri dan transportasi, kemudian ada krisis air dan energi karena permintaan sumber daya yang tinggi. Nah, permintaan sumber daya yang tinggi ini disebabkan karena persaingan yang homogen di wilayah dan sektor tertentu. Contohnya di kota Xiamen dan Zhangqing. Kemudian ada ketidakseimbangan ekonomi, perbedaan ekonomi di antara kota-kota Tier 1 yang 4 tadi dan kota-kota kecil di yang lainnya, itu menyebabkan adanya kesenjangan pembangunan yang relatif besar, sehingga koordinasi serta kompatibilitas perlu diperkuat. Kemudian ada resiko bencana alam, yaitu peningkatan resiko banjir dan cuaca ekstrim karena perubahan iklim. Kemudian ada perbedaan hukum. Di bawah satu negara tersebut ada 2 sistem hukum seperti di Guangdong, Hong Kong, dan Macau yang memiliki sistem sosial dan sistem hukum yang berbeda. Nah, kemudian langkah-langkah yang dilakukan di Cina untuk mengatasi masalah dan mewujudkan GBA yang terintegrasi ada 1, kebijakan pemerintah yang fleksibel. Jadi pemerintah Tiongkok itu melonggarkan beberapa kebijakan untuk memfasilitasi integrasi tersebut, seperti pengacara Hong Kong diizinkan memberikan layanan hukum di kota-kota Delta Sungai Mutiara setelah lulus ujian kualifikasi. Kemudian pembangunan infrastruktur modern, ini infrastruktur fisik seperti proyek-proyek jaringan jalan kereta api berkecepatan tinggi, kemudian jembatan antar kota, terus pengembangan bandara dan lain-lain. Kemudian untuk mengatasi kesenjangan ekonomi ini, GBA mengupayakan pembangunan yang seimbang dengan menghubungkan kota-kota yang lebih kecil dengan pusat ekonomi utama. Sehingga apabila infrastruktur transportasi luas, maka orang-orang yang bekerja di kota itu tetap bisa tinggal di daerah dengan biaya hidup yang lebih rendah. Kemudian ada model kepemimpinan ganda. Jadi di beberapa wilayah di GBA itu seperti zona Hancin di Zhuhai itu diatur dengan model kepemimpinan ganda antara Makau dan Guangdong. Sehingga memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih terkoordinasi sehingga bisa menghadapi tantangan integrasi antara sistem sosial dan ekonomi yang berbeda di wilayah ini. Nah, kemudian ada dari segi teknologi dan inovasi,
Seperti yang sudah dijelaskan, jadi di Shenzhen itu sebagai pusat inovasi dan teknologi di GBA itu mendorong inovasi dan teknologi tersebut. Jadi Shenzhen membantu mengatasi tantangan struktural ekonomi dan meningkatkan daya saing GBA di pasar global. Kemudian ada kolaborasi internasional ini seperti kota-kota Hong Kong, Makau yang memiliki hubungan internasional yang kuat, seperti Hong Kong yang sebagai pusat keuangan global dan Makau sebagai penghubung dengan negara-negara berbasis Portugis. Hal tersebut membantu Tiongkok memperluas pengaruh ekonominya di Afrika dan Amerika Selatan sehingga memperkuat GBA dalam ekonomi global. Kemudian ada pengembangan green infrastructure. Jadi GBA ini melakukan pendekatan perencanaan dan pembangunan yang menggunakan solusi berbasis alam untuk mengatasi tantangan lingkungan dan mendukung kesejahteraan penduduknya. Seperti penerapan konsep smart cities, kemudian konsep transportasi ramah lingkungan, sistem pengolahan air, kemudian ada kawasan hijau dan taman kota, kemudian ini ada green buildings, jadi dari segi arsitekturnya dan lain-lain. Nah, melalui strategi-strategi ini, GBA berusaha menciptakan integrasi yang mulus antara berbagai kota dengan sistem sosial, ekonomi, dan hukum yang berbeda, serta membangun wilayah ini menjadi pusat kekuatan ekonomi dan teknologi global. Selanjutnya yaitu manfaat dan dampak dari kota metropolitan dan megapolitan, baik itu dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial dan kualitas hidup. Selanjutnya, nah menurut Harry W. Richardson tahun 1973, faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah permintaan barang dan jasa dari luar wilayah tersebut. Permintaan ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Berikut ada manfaat dari segi ekonomi. Yang pertama yaitu menjadi pusat inovasi dan investasi dari berbagai sektor seperti industri, perdagangan, layanan, dan teknologi. Seperti pada tahun 2020, yaitu di Jakarta, terdapat kenaikan dari investasi dan berbagai sektor di industri, perdagangan, layanan, dan teknologi. Selanjutnya, menawarkan lebih banyak kesempatan kerja, seperti di kota DKI Jakarta, yaitu pernah mencapai titik tertingginya sepanjang dekade terakhir. Kota metropolitan ini berhasil melewati angka 50% dalam hal kesempatan kerja. Lalu, peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik ini merupakan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jaringan listrik, memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas yang lebih baik mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, dan membuka peluang investasi baru. Berikut ada dampak dari ekonomi. Yang pertama yaitu angka pertumbuhan masyarakat yang cepat. Lalu yang kedua yaitu ada ketimpangan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada dampak di bagian lingkungan, di mana dari dampak di bagian lingkungan ada yang pertama ada produksi sampah meningkat, di mana dengan tingginya jumlah penduduk dan konsumsi menghasilkan volume sampah yang lebih besar di kota-kota metropolitan maupun megapolitan. Berikutnya ada pengurangan ruang terbuka hijau, di mana karena pembangunan infrastruktur yang semakin banyak mengakibatkan berkurangnya area hijau. Minimnya ruang terbuka hijau dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar daerah metropolitan maupun megapolitan. Yang ketiga ada pencemaran udara, di mana gas buangan dari kendaraan, sektor industri, dan pembangkit listrik merupakan faktor yang menyebabkan polusi udara banyak berada di kota metropolitan maupun megapolitan. Dan yang terakhir ada peningkatan pengelolaan sampah.
Dengan teknologi modern dan skala besar yang berada di kota metropolitan ataupun megapolitan, menjadikan seringkali kota metropolitan ataupun megapolitan lebih siap dalam mengelola sampah dan daur ulang. Next. Berikutnya ada sosial dan kualitas hidup, di mana ini ada bagian positif, di mana di positif ada kehidupan perkotaan, menawarkan kesempatan dan interaksi sosial yang lebih besar. Berikutnya ada pusat budaya dan kesenian yang lebih dijaga, dan berikutnya ada keberagaman etnis dan budaya dalam suatu kawasan wilayah kota metropolitan dan kota megapolitan. Berikutnya ada kualitas hidup lingkungan perkotaan, memengaruhi kesejahteraan psikologis suatu individu yang tinggal di kota metropolitan ataupun megapolitan. Lalu ada distribusi kesehatan fisik dan mental yang tidak merata. Dan terakhir ada terjadi ketegangan sosial dengan tingginya keberagaman. Next. Ada kesimpulan yaitu seiring dengan berkembangnya kota, wilayah perkotaan menjadi semakin kompleks dan wilayah perkotaan besar yang disebut wilayah metropolitan atau megalopolis pun bermunculan. Wilayah metropolitan dicirikan oleh populasi yang terkonsentrasi, peningkatan aktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang maju, serta berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seluruh negara dan wilayah. Namun, urbanisasi yang pesat juga menimbulkan banyak tantangan, seperti kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan, dan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Megalopolis adalah wilayah metropolitan yang lebih besar, serta tempat beberapa wilayah metropolitan yang mempunyai fungsi bersama. Oleh karena itu, meskipun kota-kota besar mempunyai pengaruh global sebagai pusat perekonomian global, kota-kota besar juga mempunyai aspek-aspek yang membuat penyelesaian masalah perkotaan menjadi lebih kompleks dan sulit. Kita perlu mengatasi permasalahan ini melalui berbagai kebijakan, termasuk perencanaan kota, kebijakan transportasi, dan kebijakan lingkungan. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami dapatkan. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah lainnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.